Perkenalkan, nama saya Joseph Bonandito, NPM 3341800028 kelas B. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester MKM, yaitu judulnya Analisa Gaya pada Tegangan dan Tegangan pada Mobil Bertenaga Listrik. Yang pertama ada motor listrik. Motor listrik merupakan sumber tenaga dari kendaraan listrik dan memiliki karakteristik berbeda dengan motor bensin. Berdasarkan karakteristik pada gambar di bawah, dapat diketahui bahwa power atau tenaga dari motor listrik di bawah kecepatan dasar atau base speed akan terus bertambah secara linear sampai mencapai tegangan maksimum yang tepat berada pada kecepatan dasar. Dan dari kecepatan dasar sampai dengan kecepatan maksimum, tenaga yang dihasilkan motor listrik konstan sebesar tenaga maksimum yang dihasilkan motor listrik. Sedangkan dari segi torsi yang dihasilkan oleh motor listrik berdasarkan karakteristik di atas dapat dijelaskan bahwa torsi akan tetap pada kecepatan di bawah kecepatan dasar, yaitu sebesar torsi maksimum yang dapat dihasilkan motor listrik. Lalu setelah melewati kecepatan dasar, torsi dari motor listrik akan menurun secara hiperbolik. Ini adalah grafiknya karakteristik motor listrik. Lalu ada dinamika kendaraan. Gaya-gaya yang bekerja pada kendaraan berupa gaya hambat aerodinamis, gaya hambat rolling, serta gaya hambat gradien. Sesuai pada gambar 3, untuk melawan gaya-gaya yang terjadi dibutuhkan gaya dorong atau FT, di mana gaya dorong kendaraan berasal dari tenaga mesin. Pada gambar 2 FT, gaya dorong dibagi menjadi dua, yaitu FF gaya dorong pada roda depan dan FF gaya dorong pada roda belakang. Ini gambar 2-nya, dinamika kendaraan saat menanjak. Terus jenis gaya hambat yang pertama adalah gaya hambat yang terjadi karena hambatan udara atau disebut drag force. Drag force merupakan gaya yang menghambat gaya dorong kendaraan karena arah dari drag force berlawanan dengan arah laju kendaraan. Terdapat beberapa jenis dari gaya hambat angin atau drag force, yaitu hambatan bentuk, hambatan pusaran atau turbulensi, hambatan nonjolan, dan hambatan aliran dalam. Dengan demikian, besarnya gaya hambat angin dapat dihitung dengan persamaan berikut. RA sama dengan setengah kali rho kali CD kali AF kali VA kuadrat. RA-nya hambatan aerodinamika, rho-nya massa jenis udara, CD-nya koefisien drag, AF luas frontal kendaraan, dan VA kecepatan relatif angin terhadap kendaraan. Terus ada gaya rolling resistant, yaitu gaya hambat akibat gesekan ban dengan jalan. Nah, untuk mencari besarnya itu hambatan rolling, pertama kita harus menentukan besaran koefisien hambatan rolling terlebih dahulu. Ini rumusnya. FR-nya koefisien hambat rolling, terus FO dan FS koefisien yang nilainya tergantung pada tekanan ban. Nah, ini gambar 3, grafik tekanan ban terhadap koefisien hambat rolling. Setelah mendapatkan koefisien hambat rolling, maka besarnya gaya hambat rolling dapat dicari, yaitu RR sama dengan FR kali W, di mana RR gaya hambat rolling dalam Newton dan FR koefisien hambat rolling serta W berat kendaraan atau yang dinilai dari N Newton. Gaya hambat yang terakhir adalah gaya hambat yang terjadi karena adanya sudut tanjakan pada jalan. Dengan adanya gaya hambatan dan tanjakan, maka beban kendaraan akan bertambah akibat pengaruh dari gaya gravitasi bumi. Terus ini adalah rumusnya. RG sama dengan W sin theta. RG gaya hambat tanjakan, W berat kendaraan, dan theta sudut tanjakan. Terus besarnya gaya rolling resistance juga akan mempengaruhi oleh besarnya sudut tanjakan. Hal ini terjadi karena perbedaan gaya normal pada kendaraan yang besarnya lebih kecil dibandingkan saat jalan mendatar. Besarnya gaya normal kendaraan sama dengan berat kendaraan dikalikan cos sudut tanjakan, sehingga gaya hambat total kendaraan saat kondisi jalan menanjak berubah menjadi seperti rumus yang di bawah ini.
Kemudian tenaga dan torsi motor listrik dapat menentukan kebutuhan tenaga atau daya dari motor yang digunakan untuk kendaraan ini, maka terlebih dahulu harus ditentukan besar sudut tanjakan maksimum dan kecepatan yang diinginkan. Saat kendaraan melalui jalan dengan sudut tanjakan maksimum sehingga didapat gaya hambatan kendaraan sesuai dengan rumus di atas. Setelah mengetahui gaya hambat pada kendaraan, selanjutnya menghitung besar torsi yang dibutuhkan kendaraan berdasarkan variasi kecepatan dan sudut tanjakan maksimum kendaraan dengan rumus berikut. Lalu setelah mengetahui torsi yang dibutuhkan, kita mencari besar daya yang dibutuhkan kendaraan yang diinginkan saat melalui jalan dengan tanjakan dan sudut tanjakan maksimum. Rumusnya seperti bawah. Jadi daya untuk kendaraan P dan torsi pada roda penggerak TP adalah tenaga dan torsi yang berasal dari motor lalu ditransmisikan oleh drivetrain. Maka untuk mencantumkan besar tenaga PM dan torsi TM dari motor listrik yang dibutuhkan dapat dihitung apabila diketahui koefisien efisiensi drivetrain adalah DT, maka PM sama dengan P per EDT. Lalu traksi dan power kendaraan. Gaya dorong atau gaya traksi yang terjadi pada roda dengan efisiensi transmisi EDT dapat dihitung dengan perumusan sebagai di bawah ini. Di mana FT sama dengan LT kali LG kali TM per R dikali DT. Di mana LT rasio transmisi, LG rasio gardan, TM torsi motor, EDT efisiensi drivetrain. Terus dalam menentukan traksi kendaraan terlebih dahulu harus mencari kecepatan dasar untuk setiap tingkat transmisi. Gaya traksi untuk setiap tingkat transmisi FTN. Setelah mengetahui data-data di atas, maka karakteristik traksi kendaraan dapat diketahui dan fungsi dari karakteristik traksi kendaraan adalah sebagai penggambaran besar gaya traksi yang dapat dihasilkan kendaraan pada setiap kecepatan. Setelah dapat mengetahui percepatan dan sudut tanjakan maksimum yang dapat dilalui kendaraan. Untuk mengetahui besar dari kecepatan dasar atau VBN dan kecepatan maksimum VN max, kendaraan dengan tingkat transmisi NVBN dapat dihitung dengan perumusan sebagai berikut. Di mana NB putaran daya dasar motor listrik, MX putaran maksimum motor listrik, dan ITN rasio transmisi ke N. Lalu setelah mengetahui kecepatan dasar dan kecepatan maksimum, selanjutnya menentukan gaya traksi maksimum dan minimum yang didapatkan pada tingkat transmisi yang dihasilkan pada tingkat transmisi. Gaya traksi maksimum yang dihasilkan motor terjadi ketika putaran 0 sampai pada putaran dasar. Hal ini terjadi karena torsi yang terjadi adalah konstan sesuai dengan grafik, sedangkan setelah kecepatan konstan maka torsi motor akan turun. Begitu juga dengan gaya traksi kendaraan. Konsep ini sangat sesuai dengan kebutuhan kendaraan, di mana kebutuhan traksi sangat diperlukan saat kecepatan awal. Sedangkan untuk kecepatan yang terus bertambah, kebutuhan traksi kendaraan akan berkurang. Di bawah ini merupakan perumusan untuk mencari besar gaya traksi maksimum dan minimum yang dapat dihasilkan pada tingkat transmisi N. Di mana Tmax sama dengan torsi motor listrik maksimum dan Tmin adalah torsi motor listrik minimum. Terus ada karakteristik power. Suatu kendaraan menunjukkan seberapa besar power yang dapat diberikan sistem transmisi untuk memenuhi kebutuhan power yang dibutuhkan akibat adanya gaya hambat. Karakteristik power yang dihasilkan oleh kendaraan listrik adalah terdiri dari grafik power atau daya dari masing-masing tingkat transmisi yang nantinya akan diplotkan dengan grafik daya yang dibutuhkan akibat terjadinya gaya hambat. Untuk menghitung power yang didapat dari masing-masing tingkat transmisi adalah dengan rumus di bawah ini. PT sama dengan FT kali V. Di mana PT power yang diberikan oleh transmisi dan FT gaya dorong tiap transmisi dan V kecepatan kendaraan.
Sedangkan untuk menentukan besar power yang dibutuhkan oleh adanya gaya hambat dapat dinilai berdasarkan rumus PR sama dengan FR dikali V, di mana PR adalah power yang diakibatkan oleh gaya hambat, FR gaya hambat total, dan V kecepatan kendaraan. Sekian presentasi UTS dari saya. Terima kasih telah menonton.